Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah tolong bukakan semua pintu-pintu rahmatmu. Asik di masjid, nikmati salat di masjid, imamnya baca yang bagus, imamnya memimpin dengan nyaman, masjidnya tenang, masjidnya sejuk, masjidnya nyaman, nikmat. Keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu bukan amalan biasa, itu bukan amalan yang dibuat-buat, didesain oleh Allah, dirancang oleh Allah, diturunkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, dilembagakan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Supaya kita menjaganya, kita merawatnya menjadi kekuatan baru yang terus hadir. Orang-orang tua kita itu memberikan simbolnya, pelajaran-pelajaran yang berharga. Supaya apa? Semuanya merasakan nyamanan. Maka masjid dibuat senyaman mungkin, masjid dibuat seindah mungkin, masjid dibuat dibikin setenang mungkin. Jangan dua karena tenang ditulis anak-anak dilarang masuk masjid. Tidak boleh pula. Masjid tetap harus ramah kepada anak, masjid tetap ramah kepada orang cacat, masjid tetap ramah kepada siapapun. Kalau perlu disediakan, karena masjid kita ini di pinggir jalan, disediakan apa? Parfum yang boleh digunakan oleh orang. Saya lihat ada ya. Nah, disediakan apa lagi namanya? Rompi solat. Kenapa rompi solat? Coba lihat anak muda kita pakai kaosnya itu dalaman nggak ada, Pak. Kalau sholat, maaf, kadang-kadang dalamannya kelihatan, warnanya ketahuan, bahkan maaf, tempat keluar kotoran pun nampak. Kenapa? Karena celananya sempit, pendek pula kan di belakangnya, kaosnya pendek pula. Akhirnya apa? Terbuka auratnya, sholatnya tidak sah. Maka masjid pun menyediakan apa? Rompi sholat. Supaya apa? Yang kaosan pakai rompi, tertutup auratnya dengan sempurna, dia bisa menikmati. Begitu keluar masjid, apa yang diucapkan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sudah rahmatmu engkau berikan, rahmatmu engkau teteskan ya Allah, rahmatmu engkau turunkan kepada kami ya Allah, karuniakan kepada karunia-karunia terbaikmu. Masya Allah. Tempat buang hajat dibuat senyaman mungkin, dibuat seindah mungkin, dibuat sebersih mungkin, supaya orang-orang merasakan nikmat, orang merasakan asik, orang merasakan betah, bahkan perlu berlama-lama di masjid. Bukan berarti nggak kerja lagi, nggak, tetap sesuai waktunya. Maghrib isya orang bisa nyaman di masjid. Masjid kita alhamdulillah, saya sudah beberapa kali datang, perkembangan terus makin bagus, makin bagus. Tapi tetap ini masih butuh untuk perhatian kita. Kalau orang sudah nyaman di masjid, orang sudah merasa tenang di masjid, insya Allah namanya nyumbang itu gak perlu diminta. Kenapa? Begitu dilihat kurang, Pak Ustadz, Pak Haji, pengurus, nih tolong saya titip, tolong dibikin itu kunci kamar mandinya misalnya, pintunya sudah nggak bener, apa namanya, kerannya sudah mampet, embernya sudah pecah, tolong diganti. Mudah Pak, nggak perlu susah. Kenapa? Orang merasakan. Tapi kalau masjid dibuat elit, eksklusif, sehingga orang takut masuk masjid pun takut. Kenapa? Karena banyak betul terus dilarang ini, dilarang itu, dilarang tidur misalnya. Biarkan aja senyaman mungkin orang ada dalam masjid itu. Saya bilang kalau perlu ini karpet, saya nggak tahu di bawahnya nih, keramiknya nih. Jangan sampai keramiknya lebih mahal dan karpetnya lebih mahal daripada keramiknya. Keramik kita mahal, tapi karpetnya harganya per meter 50.000, keramiknya per meter 1 juta. Kan sayang, sudah beli mahal-mahal kagak dipakai, ditutup lagi dengan karpet yang murah. Bukan soal murahnya, soal nyamannya. Kan tidak mesti murah itu nggak nyaman. Bersih, terawat, orang sholat pun tenang. Bapak lihat
masjid-masjid di Arab itu keramiknya mahal. Ada yang bahkan nggak pasang keramik. Kenapa? Karena dia pasang ada busa sebelum ada di atas kayak karpet. Semacam apa namanya itu? Apa yang biasa pembungkus AC yang perak itu warnanya. Kan bungkus kabel AC itu kan ada yang perak warnanya itu. Itu biasanya diletakkan dulu, setelah lantai diletakkan itu baru dipasang karpet, sehingga begitu masuk masjid, masya Allah, masjidnya ber AC, dingin, begitu mereka masuk tenang, sejuk.